Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat-sahabatku atau teman-teman atau murid-muridku. Oke, kita perkenalkan dulu ya karena kita pada pertemuan yang pertama. Oke, perkenalkan nama Bapak Muhammad Bahrul Ulum dari kelas IPA B 2071931. Nah, hari ini kita belajar apa? Yo, oke. Kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Oke. Nah, pada pembelajaran saat ini kita masih pada subbab tentang sistem reproduksi pada wanita. Bagaimana perjalanan dari sel ovum, kita ibaratkan ini sel ovum ya, sehingga dibuai oleh sel sperma ataupun tidak. Kita akan belajar dengan apa? Dengan alat peraga. Oh, ini akan membantu kita lah terkait bagaimana simulasi dari perjalanan dari sel ovum ini sampai memunculkan atau menimbulkan sebuah kelahiran pada seorang bayi. Nah, dari teman-teman sahabat-sahabat atau anak-anak kan ya melalui ini proses kelahirannya, proses reproduksi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Ini kita ibaratkan tadi sel apa? Sel ovum. Nah, sel ovum ini diproduksi oleh ovarium. Nah, pada ovarium ini jika sel ovum sudah mengalami matangan akan keluar. Nah, jika sudah keluar akan ditangkap oleh fibria. Nah, setelah ditangkap oleh fibria, sel ovum ini akan berjalan. Fibria ini seperti jari lah, bisa menangkap seperti itu. Nah, berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, di mana? Di tuba falopi. Nah, berjalan terus menunggu apa ini? Ini sendirian, masih belum menemukan temannya. Nah, temannya berupa apa? Berupa sel sperma jika masih dibuai oleh seorang pria lah, seperti itu. Nah, pada saat dibuai oleh sel sperma, ini sel ovum, sel telur akan berubah menjadi zigot. Nah, setelah berubah menjadi zigot akan turun kemana? Ke dinding rahim. Nah, pada saat dinding rahim ini akan menempel di dinding rahim dan mengalami penebalan pada dinding rahim ini ya sahabat-sahabat. Nah, setelah itu akan melalui perkembangan dan pertumbuhan sel ovum, sel zigot ini akan melalui pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan dari darah, sumber darah, daging, nanti tumbuh otot, terus tulang-tulang sampai seluruh organ tubuh sehingga tumbuhlah sosok bayi. Nah, setelah masa 9 bulan dan itu sudah lengkap lah hitungannya, sudah masanya akan melalui proses persalinan. Nah, persalinan ini melalui saluran ini, serviks, vagina dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Itu pada masa fase perkembangan pada sel ovum yang dibuai oleh sel sperma. Nah, di sini pada saat ada satu fase lagi, yaitu fase menstruasi, di mana sel ovum atau sel telur ini tidak dibuai oleh sel sperma. Nah, nanti saya jelaskan lah. Nah, di sini pada ovarium dan sel ovum sudah melalui pematangan. Nah, setelah itu tadi bagaimana? Ditangkap oleh fibria. Setelah itu melalui perjalanan jauh berapa hari atau berapa minggu di tuba falopi menunggu temannya atau kawannya atau pasangan hatinya, sebuah sel sperma ternyata tidak ada. Jika ini tetap turun ke dinding rahim menempel. Nah, bagaimana ini bisa kok? Bagaimana kalau proses pembuangan ini atau kan berupa sel yang tidak berfungsi lagi dan harus dikeluarkan oleh tubuh akan mempengaruhi dari sistem imunitas atau metabolisme tubuh jika masih tetap ada di rahim. Nah, pada saat ini teman-teman di rahim, kan di rahim sudah mengalami penebalan ya sahabat-sahabat, nanti akan keluarlah ini. Berupa apa? Berupa darah. Nah, berupa darah. Nanti dinding ini melalui pengikisan sehingga sampai pendarahan lah, sehingga keluar melalui serviks, terus vagina. Nah, pada peristiwa itu disebut menstruasi pada wanita. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat murid-muridku. Oke, bagaimana paham atau ada pertanyaan? Mungkin jika ada pertanyaan, mungkin nanti kita adakan forum tanya jawab ya. Kalau untuk saat ini kita akhiri dulu. Kita akan
melanjutkan penjelasan pada sistem-sistem reproduksi selanjutnya untuk materi selanjutnya. Oke, begitu saja dari saya Muhammad Baru Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, organ reproduksi yang terlihat secara langsung, yaitu pada ada penis dan juga skrotum ini ya. Untuk yang pertama itu penis, terdiri dari kepala penis. Untuk organ dalamnya terdiri dari testis yang pertama, yang kedua vas deferens atau saluran yang menghubungkan testis ke kelenjar prostat, dan yang kuning kelenjar, yang kuning ini kandung kemih. Untuk saluran yang kuning ini uretra. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma diawali dari testis. Sperma dibentuk di dalam testis. Selanjutnya melalui vas deferens, sperma itu diangkut. Sperma diangkut ke dalam kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang berfungsi atau berguna sebagai pelindung sperma. Yang kemudian dari kelenjar prostat itu sperma dikeluarkan melalui uretra ini ke kepala penis dan dikeluarkan melalui lubang penis. Untuk urin sendiri ini dari kandung kemih juga melalui uretra. Namun ada perbedaan ya. Tadi untuk sperma itu dari kelenjar prostat, lalu untuk urin dari kandung kemih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.